Sama Bung Doni, semua peluang katakan ya, saya senang dengan ruang diganti juga. Indonesia. Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group A. Timnas U23 Indonesia menang telak 9-0 atas Taiwan di babak kualifikasi Piala Asia 2023 Sabtu 9 September, malam yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Namun di balik suksesnya kemenangan tersebut ternyata ada sang visioner Ivan Jenner. Jenner menampilkan performa luar biasa tadi malam dalam laga Timnas U23 Indonesia melawan Taiwan. Pemain FC Utrecht ini tidak banyak show off melewati banyak pemain lawan. Ia bermain dengan simpel, dapat bola, alirkan lagi. Jenner tak berlama-lama memegang bola dan terus mengalirkan bola kepada rekan-rekannya untuk memberikan peluang dan ruang gerak yang dibangun Timnas U23 Indonesia hingga berbuah gol. Jenner berperan sebagai sentral permainan, ia akan mengatur ritme aliran bola dari belakang dan ke tengah lini serang Timnas U23 Indonesia. Pemain muda dimiliki Timnas U23 Indonesia berbakat ini memiliki visi bermain yang luar biasa. Tak jarang umpan-umpan matangnya dari lini tengah bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh rekannya. Gol dari Marcelino dan Witan Sulaiman di Timnas U23 Indonesia adalah bukti bagaimana Jenner sangat baik. Umpan tak terduga dari tengah langsung menusuk ke pertahanan Taiwan. Dengan usianya yang sangat muda, tentu saja dia akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi di Timnas U23 Indonesia. Che Huang Wei berduel dengan Elkan. Siap-siap untuk masuk. Fajar Fatur Ferdinand nampaknya sudah dipersiapkan untuk pertandingan berikutnya. Oh iya. Seperti Variener, gol pertama Marcelo Ferdinand. Sangat baik, menciptakan 2 gol di lapangan ya soalnya. Sedangkan usia 23 tahun lalu sangat macan, manis dan cantik kita lihat Bung Doni. Ya, tangan tadi kita lihat gimana Rafael Struijk memberikan kepada Arhan memberikan kepada Fajar Fatur Rahman, memerlukan hoki cara akan menciptakan gol dengan ketenangan. Melihat ke arah kiri, ada Stroyer ditinju saja milik Borneo FC. Tenang, sudah unggul 8-0, 3 memberikan pertandingan terakhir melawan Turkmenistan. Kanan kita lihat Fajar Fatur Rahman. Walaupun pemain ini bisa bermain juga di posisi bek kanan. Fernando Ari sangat baik, Arham Pratama. Salam. Masuk 9-0. Memang jelas kesalahan ya, sulit juga untuk selebrasi pada saat kita melihat ingin ya. Arhan Pratama perlahan pasti Mendakan kepada Jim Kelly masuknya. terlepas. Jim Kelly, masih Jim Kelly, sendirian Jim Kelly di kotak penalti. Penalti, siapa yang akan mengambil? Duanya. Oh, terlalu mudah dan akhirnya gol juga. 올려서 서브를 좀 해줄 수 있게끔 준비를 했다고. Daftar pemain Timnas Indonesia versus Taiwan malam ini, 4 nama dicoret Shin Tae-yong, Beckham cedera. Home super skor lainnya kualifikasi Piala Asia U23 2024 daftar pemain Timnas Indonesia versus Taiwan malam ini, 4 nama dicoret Shin Tae-yong, Beckham cedera Sabtu, 9 September 2023 pukul 11.01 WIB penulis. Muhammad Nursina Rashidin Editor, Wahyu Gilang Putranto pemain Timnas U23 Indonesia, Beckham Putra Nugraha menjalani latihan terpisah saat pemusatan latihan, TC, di Stadion Sriwedari, Solo, Senin. 4 September 2023, sore.
Tribun News. Muhammad Nursina, pemain Timnas U23 Indonesia, Beckham Putra Nugraha menjalani latihan terpisah saat pemusatan latihan, TC, di Stadion Sriwedari, Solo, Senin, 4 September 2023, sore. Tribun News. Muhammad Nursina, tribunnews.com, daftar pemain Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 malam ini melawan Taiwan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencoret 4 pemain berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Asia U23 yang hanya memperbolehkan 24 pemain untuk satu pertandingan. Sementara skuad Timnas U23 Indonesia bermaterikan 27 pemain yang menjalani persiapan dan pemusatan latihan. 4 pemain yang dicoret Shin Tae-yong adalah Beckham Putra Nugraha karena cedera, lalu Taufani, Victor Dethan, dan Akbar Arjunsyah. Hal itu diungkapkan oleh asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto pada Sabtu, 9 September 2023. Beckham cedera bawaan dari klub, bukan Nova Arianto, dikutip dari Bola Sport. Lalu ada Taufani, Muslihuddin, Akbar, Arjunsyah, Victor Dethan, yang dicoret, sambung mantan pemain Timnas Indonesia itu. Artinya, 3 pemain yang sebelumnya memenuhi panggilan senior untuk laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan, 8-9, akan masuk line up menghadapi China Taipei, Taiwan, malam ini. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung oleh Nova Arianto. Sisi lain Sandy Walsh setelah debut di Timnas Indonesia, pemain naturalisasi yang paling melokal. Sandy Walsh akhirnya menjalani debut di Timnas Indonesia, momen yang sangat ia nantikan selama beberapa tahun. Penantian 7 tahun Sandy Walsh tuntas. Sandy Walsh bermain sebagai starter ketika Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat, 8 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh sebenarnya bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia pada akhir 2022 jelang perhelatan Piala AFF 2022. Namun, ia tidak dilepas Cafe Mechelen untuk tampil di Piala AFF 2022. Sebab, turnamen antar negara Asia Tenggara, ASEAN, itu bukan agenda FIFA. Pemain keturunan Surabaya itu juga gagal debut dengan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2023, akibat cedera ketika bermain untuk Cafe Mechelen di Piala Belgia 2022-2023. Pada FIFA Matchday 2023, Sandy Walsh hampir saja melakukan debutnya. Namun, ia malah mengalami cedera betis dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Kini, pemain berusia 28 tahun itu resmi memiliki cap Timnas Indonesia. Bola.com merangkum sisi lain Sandy Walsh. Sandy Walsh menjadi bek tengah kanan dalam formasi 3-4-3. Padahal, posisi aslinya adalah bek sayap kanan. Peran Sandy Walsh berubah pada babak kedua. Shin Tae-yong memplotnya sebagai bek tengah berduet dengan Jordi Amat dengan pakem 4-4-2. Lini belakang Timnas Indonesia pun sangat kukuh dan tanpa kebobolan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan mengubah formasi saat meladeni Turkmenistan menyusul cedera yang dialami sejumlah pemain. Timnas Indonesia akan menjajal Turkmenistan dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September. Gara-gara ada pemain cedera di Liga, sekitar 4-5 pemain, jadi saya mengubah formasinya. Beberapa pemain yang cedera diantaranya Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Dimas Drajat hingga Shain Patinama. Meski demikian, lanjut Shin, secara keseluruhan kondisi pemain Timnas Indonesia dalam keadaan baik dan siap untuk bertanding. Hal itu diketahuinya setelah mendapatkan laporan dari asistennya, Choi In Cheol yang memimpin latihan Timnas senior di Surabaya. Laporan dari Coach Choi di Surabaya, dan Coach Choi sampaikan ke saya tidak ada pemain yang bermasalah dan kondisi pemain semuanya bagus, ucapnya. Shin sendiri tak bisa secara penuh memimpin latihan Timnas Indonesia di Surabaya karena harus hadir dalam training center Timnas U23 di Solo. Oleh karena itu, Shin merasa dirinya kelelahan karena harus mondar-mandir Surabaya-Solo, saya sangat capek, karena perjalanan lumayan jauh Solo dan Surabaya.
Tapi tetap mental dan hati tetap senang, happy, karena Timnas U23 itu perkembangannya sangat luar biasa, pungkasnya.